Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Juga mari kita haturkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih kita melanjutkan kajian pada kajian akidah, yang mana kajian kita masih seputar tentang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ungkapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar as-Siddiq, thumma Umar ibn Khattab, thumma Uthman. Dan sebaik-baiknya manusia umat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar as-Siddiq, Umar ibn Khattab, kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Selanjutnya dinamakan setelah itu adalah Ashabus Syura, orang-orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai orang yang mendapatkan diambil suara mereka di dalam pemerintahan. Yang dinamakan mereka ini adalah Ashabus Syura. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selanjutnya di situ ada Abdurrahman ibn Auf. Ini jemaah sekalian, kalau bisa ini kita hafalkan ini. Rasulullah SAW 10 sahabat ini dijamin oleh Allah, dijamin oleh Nabi, mereka ini adalah penduduk surga. Pertama tadi yaitu Abu Bakar as-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu an, kemudian Talha ibn Ubaidillah, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, Sa'ad ibn Zaid, kemudian selanjutnya di situ adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah kemarin kita sudah mengkaji bagaimana perjuangan Umar bin Khattab, meskipun itu tak sedetail, bisa bapak-bapak ini membaca sirahnya Umar bin Khattab. Itu buku-bukunya ini sudah dicetak banyak sekali, khusus Umar. Biasanya kan digabung itu Khulafaur Rasyidin, tapi ada juga buku khusus yang membahas masalah Khulafaur Rasyidin. Yang kita tahu sirah Nabawi ini ada buku khususnya, sirah Nabi SAW. Kemudian juga Khulafaur Rasyidin, dari pertama Umar bin Khattab itu dikarang oleh Syekh Ali As-Sallabi, Muhammad Ali As-Sallabi. Kemudian ada juga setelah Umar, Utsman bin Affan, jadi bukunya juga sendiri. Kemudian juga di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini kalau bisa, kita bisa sebaiknya kita miliki, kemudian kita baca. Memang tebal sekali bukunya itu dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah ini silakan merujuk pada karangan Syekh Ali As-Sallabi. Nah ini jemaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kepemimpinannya itu terkenal dengan ketegasannya, tegas sekali. Dan sampai-sampai sahabat itu ada yang mengeluhkan bagaimana ketegasan Umar bin Khattab. Setegas-tegasnya Umar, seadil-adilnya Umar, tapi tetap saja ada yang tak suka. Ya kan?
sebab dikenal dengan keadilannya. Itu pun dirasakan oleh orang-orang Persia, kemudian orang-orang Romawi, yang mana Umar bin Khattab namanya dikenal, namanya saja dikenal, tapi orangnya tidak diketahui siapakah sosok orang ini. Harum namanya di mana-mana, ditakuti, hingga perwakilan dari Persia ini datang ke Madinah mencari istananya Umar. Dia kira Umar itu punya istana itu, seperti istana mereka itu yang terbuat, yang permadaninya yang indah, kemudian istana mereka dari perak, emas dan lain sebagainya, memiliki hamba sahaya, selir dan lain sebagainya. Masuk ke Madinah, dilihat penduduk sana sangat simpel, sangat sederhana. Rumah mereka terbuat tersusun dari bebatuan dan tanah. Atap mereka dari pelepah kurma. Heran dia tanya, mana istananya Umar? Dan mana Umar? Itu lihat Umar itu. Umar ternyata istirahat di bawah pohon itu. Tidak ada pengawalnya sama sekali, tidak ada. Yang lain biasa, aktivitas lain sebagainya seperti itu. Tapi Umar tetap tidur dengan tenang, dengan santainya, dengan nyenyaknya Umar Khattab. Maka ini perwakilannya itu mengatakan, heran dia, nimta katanya, adilta wa hakamta wa aminta wa nimta, katanya, engkau telah berhukum, engkau telah mengurus rakyatmu dengan adil, dan engkau berbuat adil, dan engkau merasa aman, dan engkau tidur nyenyak, katanya. Nah, ini ungkapan ini masyhur di kalangan sejarawan, keadilannya Umar bin Khattab. Kemudian keturunannya juga sampai kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ajma'in. Namun begitu jemaah sekalian, meskipun seperti itu, Umar bin Khattab adilnya, dicintai oleh rakyatnya, tapi begitulah, setiap yang hak pasti juga ada yang batil, pasti seperti itu. Rasulullah SAW begitu dicintai, juga ada yang tidak. Beliau banyak juga yang tidak menyukai Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dua orang yang akan menjadi syahid. Pernah kita ungkapkan sebuah hadis di mana Nabi berada di atas gunung Uhud itu. Gunung Uhud bergoyang. Kemudian kata Nabi, "Uthbut ya Uhud, diam kamu wahai Uhud. Fa inna 'alaika syahid, fa inna 'alaika nabiyyun wasiddiq wasyahidah." Sebab di atasmu ini ada nabi dan ada as-siddiq Abu Bakar, kemudian syahidan, yaitu dua orang syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini jemaah sekalian, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah selama 10 tahun lamanya itu, 10 tahun, kemudian di situ Umar bin Khattab di akhir-akhir beliau masanya itu pernah satu ketika ya dia menegur salah seorang hamba sahaya, anak buahnya Al-Mughirah ibn Syu'bah, bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, sebenarnya kebijakan Umar bin Khattab itu tidak menyukai orang-orang luar itu datang bekerja. Dia tak suka dia misalkan orang-orang luar, cukup pribumi saja yang bekerja diambil seperti itu, tapi tak suka impor pekerja dari luar negeri, itu tak suka dia. Tapi ya itu dibutuhkan, dan yang melakukan ini sahabat-sahabat Nabi juga gitu. Jadi sulit dia untuk menegurnya. Termasuk tadi Al-Mughirah ibn Syu'bah yang mengambil pekerja dari luar, yaitu dari Persia. Al-Mughirah Abu Lu'lu' al-Majusi, dia bukan muslim. Nah, tapi dia pandai untuk buat pedang, buat senjata-senjata seperti itu, pandai. Suatu ketika Abu Lu'lu' al-Majusi melapor ke Umar bahwa dia ini ada masalah dengan tuannya ini, dengan Mughirah ibn Syu'bah dalam pengambilan upah gitu. Dia dalam gajinya ini ingin protes ya. Protesnya dia sampaikan kepada Umar. Cuman Umar ini menanggapinya santai saja, kata Umar. Kata Umar, ya bertakwa engkau. Kata Umar,
Kemudian pekerja yang baik. Nah, bekerjalah yang baik, maka Tuanmu akan juga berbuat baik kepadamu. Sebenarnya maksudnya Umar ya sampai santai seperti itu, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti, disampaikan kepada Mughirah bin Syu'bah. Tapi dia merasa kecewa di situ dia. Katanya wasi'at adlahu kullahu linnas, katanya. Keadilannya sangat luas untuk seluruh manusia. Illa ana, katanya, kecuali saya. Kecuali saya. Kecewa dia. Nah, kemudian selanjutnya beberapa hari ketemu lagi dengan Abu Lu'lu' al-Majusi ini. Umar bertanya, orang ini sedang buat judi gitu, buat apa, kayak pisau gitu. Nah, tanya Umar, untuk apa itu? Katanya, ini pisau ini nanti akan dikenal, akan menjadi buah bibir manusia dari timur sampai ke barat. Oh, kaget Umar kan? Ini maksudnya apa gitu? Abdurrahman bin Auf mengatakan, ini dia sedang mengancam wahai Amirul Mukminin. Ya tidak apa-apa. Nah, selanjutnya di subuh harinya itu Umar bin Khattab melaksanakan salat subuh, dan sahabat kan dulu tidak ada lampu, gelap. Mereka kalau salat gelap. Ikut juga Abu Lu'lu' al-Majusi berada di saf pertama. Ketika Umar bin Khattab selesai takbir, dan dia pun menghujamkan kepada ketubuhnya Umar bin Khattab berkali-kali dihujamkan. Tapi Umar itu merasa apa, katanya Umar itu? Hawa besarnya Umar itu, ya kuatnya Umar itu. Kata Umar, akalanil kalbu, saya digigit anjing, katanya. Digigit anjing, padahal udah dihabis kayak itu. Dia bilang, pun digigit anjing. Digigit akalanil kalbu. Yang lain belakang ini makmumnya mungkin Umar ini salah ayat atau apa gitu kan. Subhanallah, katanya. Subhanallah. Jatuh Umar. Kemudian itu baru sahabat yang lain terasa gitu, kemudian diambil Umar. Nah, Abu Lu'lu' al-Majusi tadi ini dia tikam sini, tikam sana, sampai ada 12 sahabat yang kena tikam. 9 mati itu. 9 mati. Nah, kemudian digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika dia dikepung Abu Lu'lu' al-Majusi ini, dia pun bunuh diri, membunuh dirinya. Nah, kata Umar ketika dibawa ke rumahnya ini, siapa yang menikamku tadi? Yang menikammu adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Alhamdulillah, katanya. Yang membunuhku bukan dari orang muslim, sehingga saya nanti di depan Allah tidak berbantah-bantahan. Nah, setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu an diberi minum susu. Setiap dia minum keluar. Tak ada yang diserap keluar dari susunya dari perutnya itu. Tak bisa gitu. Tapi dia masih kuat gitu. Nah, keluar minum, keluar lagi. Dia sampaikan kepada anaknya, tolong sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, nanti kalau saya mati, meninggal, saya kalau bisa dikuburkan di samping sahabatku, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tapi di situ dia harus izin dulu kepada Aisyah, sebab Aisyah juga punya keinginan seperti itu. Di sampingnya itu kan adalah ayahnya dan suaminya. Nah, di sini ya maunya di situ kata. Tapi permintaan ini kata Amirul Mukminin Umar, jangan kau bilang kepada Aisyah itu Amirul Mukminin meminta, tapi bilang saja Umar bin Khattab. Nah, bilang kalau Amirul Mukminin khawatirnya dia tidak enak, sebab ini perintah Amirul Mukminin. Bilang saja Umar bin Khattab mohon izin untuk dikuburkan di situ. Aisyah mengatakan ya tidak apa. Nah, sebelum dia meninggal ini, sahabat yang lainnya, yaitu Ashabus Syurah tadi itu, meminta kepada Umar untuk mencari pengganti. Ya, dimintalah di situ siapa? Anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar katanya, wahai hak, celaka kalian. Bagaimana saya menyerahkan kepemimpinan umat Islam ini kepada orang yang tak pandai menceraikan istrinya. Nah, dulu kan waktu cerita zaman Nabi SAW masih hidup itu, pernah dia menceraikan istrinya ini ketika masa haid. Itu kan tak boleh. Ceraikan istri itu harus di masa dia suci. Kalau masa haid itu tak boleh. Itu nama tolak al-bid'ah. Nabi mengatakan ketika dia menceraikannya itu, Umar marah Nabi, muruhu fal yuraji'ha, suruh dia untuk rujuk kembali istrinya itu. Nah, ini Umar Khattab mengatakan lagi, itu aja tak pandai dia. Urusan masalah itu tak pandai, apalagi ngurus umat. Nah, cukuplah saya yang nanti ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mau
keluargaku ikut-ikut juga. Nah, kalau sekarang kan beda Pak ya, gimana seluruh sampai cucunya pun kalau bisa ikut jadi presiden gitu beda. Nah itu tapi Umar bin Khattab sampai tadi itu ditawarkanlah, disodorkan. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, gini, saya menyerahkan kepemimpinan ini kepada 6 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Dinamakanlah Ashabus Syura. Sebenarnya 7 gitu. 7 sisanya itu. Pertama tadi kan Utsman, kemudian tadi Ali, kemudian Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, kemudian selanjutnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Cuman Abu Ubaidah bin Jarrah ini sudah wafat sebelumnya Umar. Pernah di masa kita kenal itu ta'un, penyakit virus ta'un itu di Syam. Nah itu kata Umar bin Khattab, kalaulah Abu Ubaidah masih hidup, katanya, saya akan menyerahkan kepemimpinan ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebab apa? Sebab Nabi telah bersabda tentangnya, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat ini ada orang yang dipercayainya, dan umat yang dipercayai kepada umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi dia sudah meninggal, sudah wafat. Kemudian selanjutnya diserahkanlah kepada 6 orang tersebut. Selanjutnya 1 orang yang dieliminasi olehnya, tak terima, tak mau dia. Siapa nama sahabat itu? Nama Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid, kenapa Zaid ini? Sa'ad bin Zaid karena memiliki hubungan kekerabatan. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Umar, tak mau dia. Pokoknya keluarga tak boleh ikut, jauh-jauh lah dari pemerintahan ini, tak suka dia. Ya kan? Tak mau dia, bayangkan seperti itu. Cukuplah di situ yang diambil adalah Utsman bin Affan, kemudian di situ Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian mereka bermusyawarah kembali. Setelah itu mereka saling mendukung. Dukung ada yang mendukung, akhirnya mengkerucut menjadi Utsman dan Ali. Nah, di sini ada 2 kelompok jadi. Ada Syi'atu Utsman dan Syi'atu Ali. Jadi Syiah itu artinya pendukung. Pendukungnya awalnya Syiah itu gitu. Bukan Syiah jadi agama sekarang, dulu pendukung artinya. Loyal kepada 2 ini. Satunya Syiahnya Utsman, Syiahnya Ali, kelompok pendukung Utsman, pendukung Ali. Nah, mayoritas pendukung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mayoritas itu pendukung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika pemimpinan Utsman bin Affan kita kenal. Di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan 2 putrinya Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Nah, fadilahnya banyak sekali. Keutamaan Utsman bin Affan dahsyat luar biasa. Pada perang Tabuk ya, di mana Utsman bin Affan menyerahkan 2000 dinar. Ya, 2000 dinar diserahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada saat itu peperangan ini adalah peperangan yang sangat melelahkan. Perjalanan yang jauh, kemudian juga pada musim panas, dan umat Islam pada saat itu dalam kondisi pancaklik, tidak memiliki apa-apa. Namun Utsman terkenal dengan kekayaannya, dia berikan 2000 dinar. Bayangkan sekarang 1 dinar berapa gram? 1 gram emas berapa? Tinggal dikalikan saja, setriliunan itu mungkin. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu dia serahkan unta itu, ribuan unta beserta isi-isinya. Hampir Rasulullah takjub itu. Kata Nabi SAW, ma fa'al Utsman ba'da hadza ma yadurru, katanya. Apa saja yang dilakukan Utsman setelah ini tak ada masalah. Apa yang dilakukan, bukan kesalahan apapun bagi dia tak masalah. Banyak keutamaan-keutamaan Utsman bin Affan. Khususnya beliau ketika membebaskan salah satu sumur itu, sumur Bi'r Rumah, yang mana umat Islam tidak ada yang mampu membelinya, tapi dengan taktik dia, kecerdikan dia, bisa dia melobi seorang Yahudi tersebut, akhirnya milik dia selama-lamanya sampai sekarang dinikmati oleh umat Islam, wakafnya Utsman bin Affan. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW beliau sedang duduk-duduk di rumahnya itu. Sedang duduk dia,
Kemudian masuklah di situ Abu Bakar As-Siddiq. Duduknya beliau ini tersingkap, ada yang mengatakan tersingkap betisnya, ada yang mengatakan tersingkap pahanya, dalam riwayat tersebut tersingkap pahanya. Nah, Abu Bakar masuk, Utsman tetap seperti ya, Rasulullah tetap seperti itu, masih tersingkap pahanya. Tidak berubah dari tempat duduknya itu. Begitu juga Umar bin Khattab masuk, kata Rasulullah SAW biasa saja. Tetapi ketika Utsman bin Affan masuk, langsung dia cepat-cepat dia merapatkan, memperbaiki tadi sarungnya tadi itu. Aisyah heran kan melihat itu. Kata Aisyah, kata ya Rasulullah, tadi ayahku masuk, pahamu masih tersingkap, betismu masih tersingkap. Umar juga masuk, kamu seperti biasa. Nah, ketika Utsman masuk, kamu betulkan. Kata Rasulullah SAW, bagaimana saya ini tidak malu? Saya malu kepada seorang laki-laki yang mana malaikat saja malu kepadanya. Pemalu Utsman itu pemalu sekali. Pemalu Utsman. Khotriman hafizani wa hafizakumullah. Nah, namun di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau memerintah selama 12 tahun. Selama pemerintahan beliau banyak sekali penaklukan-penaklukannya. Di zamannya Umar, kita tahu Umar juga banyak sekali penaklukan-penaklukan yang masa keemasan Islam, kejayaan Islam. Cuman pada zaman Utsman bin Affan, masa tersebut memang tak sebanyak di zamannya Umar, sebab Umar sudah merata lah ibaratnya. Dua kerajaan besar, dua superpower, Romawi dan Persia, habis. Di zamannya Umar bin Khattab habis. Nah, sisa-sisa penaklukan-penaklukan yang Afrika ya, penaklukan-penaklukan di Asia zamannya Utsman bin Affan. Nah, namun pada saat itu umat Islam zamannya Utsman sudah kaya raya jemaah, hidup sudah mewah, sudah nyaman. Orang-orang pun agak sudah mulai berhentilah dari penaklukan itu, hidup menikmati apa yang ada itu. Nah, kemudian di awalnya tersebut memang kejayaan, tapi ketika di 6 tahun terakhir, situlah mulai terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Banyak sekali desas-desus kalau Utsman ibn Affan ini lebih memilih keluarganya daripada orang lain. Jadi dia istilah sekarang ini nepotisme. Itu kan lebih memilih keluarga. Tapi beda zaman sekarang, zaman dulu Utsman beda dengan sekarang. Alasannya apa? Utsman bin Affan, banyak orang mengatakan Utsman lebih memberikan hartanya kepada keluarganya. Kemudian pemerintahan juga banyak dipimpin oleh gubernur dari pihak keluarganya. Terkhususnya dinasti Bani Umayyah, keluarga Bani Umayyah itu. Nah, ini dicemburui, banyak yang cemburu. Bukan sahabat yang cemburu, tapi orang yang baru-baru masuk Islam ini. Sebab Islam ini kan dulu zamannya Umar ya, istilahnya penaklukan, kemudian Umar itu terkenal dengan ketegasannya. Nah, siapa saja yang keluar dari Madinah sahabat tak boleh, hanya harus seizin dia. Kalau tak ada izin dia, Umar marah sekali. Harus ada izin. Tak boleh orang-orang Quraisy, para sahabat tak boleh keluar. Nah, ada yang izin kepada Umar pada saat itu untuk ikut berperang. Kata Umar bin Khattab pada orang ini, jangan pernah engkau keluar. Cukup engkau di Madinah. Engkau berperang dulu bersama-sama dengan Nabi SAW, itu cukup memasukkan engkau ke dalam surga. Itu rezeki. Daripada sekarang engkau keluar, kau melihat dunia dan dunia melihatmu. Nah, sebab kalau udah berperang, Pak, yang didapatkan apa? Budak-budak hamba sahaya dari Persia itu cantik. Ya, dari Romawi ya cantik gitu. Makanya dia disibukkan dengan orang-orang seperti itu. Akhirnya kapling-kaplingan itu ya sibuk dengan kaplingan-kaplingan di luar. Sibuklah dengan ini, sibuk dengan itu. Nah, tak pulang lagi ke Madinah. Nah, itu yang dikhawatirkan Umar bin Khattab. Akhirnya tak ada yang keluar. Banyak yang mengeluh zamannya Umar bin Khattab, banyak yang mengeluh sahabat-sahabat itu. Tapi inilah karakter kepemimpinan Umar.
Beda dengan karakter kepemimpinan Utsman. Utsman yang lembut, halim, penyabar, santun orangnya, pemaaf. Nah, akhirnya ini pun yang menjadi bumerang bagi Utsman radhiyallahu anhu sendiri. Maksudnya bumerang itu ya dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Dimanfaatkan orang yang memiliki baru-baru masuk Islam itu, yang muda-muda, yang mereka punya ghirah, punya keagamaan, sentimen keagamaan yang kuat, tapi ilmunya sedikit sekali. Dan ketika mereka disentil ya dengan isu-isu sedikit, apa isunya? Utsman mendahulukan keluarganya. Utsman menjadikan keluarganya pemimpin-pemimpin. Kemudian Utsman membakar mushaf. Utsman menghentikan penaklukan-penaklukan. Nah, inilah yang menjadi api yang terus-menerus diisukan. Dan zaman dulu itu tidak ada istilah orang mau klarifikasi, kemudian selanjutnya lewat HP atau apa, tidak ada. Mereka sangat mudah untuk memalsukan tanda tangan siapa, tanda tangan ini, tanda tangan itu, mudah sekali. Kemudian disebar ke sana, disebar kemari, begitu. Nah, akhirnya di sini apa masalahnya? Dimanfaatkan oleh seorang Yahudi bernama rajulun Yahudiyun yuqalu lahu Abdullah ibn Saba. Nah, Abdullah ibn Saba ini Yahudi awalnya. Selanjutnya dia melihat ini peluang untuk mengacau. Islam sudah kacau ini. Nah, dia pun dia masuk di situ. Nah, dia memprovokasi umat Islam dengan cara mengatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an lebih mendahulukan keluarganya. Memang kalau kita lihat keluarganya Utsman itu keluarga yang terpandang. Berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain. Keluarga Bani Umayyah ini dari zamannya Nabi selalu dipakai. Kepintarannya, kecerdasan mereka di dalam berpolitik. Rasulullah SAW mengangkat Abu Sufyan. Kemudian juga Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Katibul Wahyi. Di zamannya Umar begitu juga banyak keluarganya Bani Umayyah ini dipakai. Kemudian di zamannya Utsman tidak ada masalah, hanya meneruskan kebijakan yang dahulu. Tapi bagi mereka ini seolah-olah Utsman lebih mendahulukan keluarganya. Nah, kemudian penyebab yang kedua ini ar-raha alladhi asaba al-ummah al-islamiyah. Ar-raha ya tadi umat Islam sudah kaya raya, sudah menikmati apa yang mereka sudah lakukan terdahulu. Nah, inilah sabda Nabi SAW. Kata Nabi apa? Lal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang takuti oleh Nabi, tetapi yang ditakuti oleh Nabi adalah akhsha alaikum anta wasuta alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakahum. Nabi, bukan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, bukan kefakiran. Di zamannya Rasulullah SAW begitu fakirnya para sahabat, sehingga dari mereka ada yang tidak makan. Kemudian zamannya Abu Bakar juga begitu. Zamannya Umar sudah mulai, sebab banyak sekali harta rampasan perang. Sampai Umar itu ketika menerima harta rampasan emas, perak dan lain sebagainya, permata mahkotanya Persia itu, menangis Utsman. Umar bin Khattab menangis dia. Dia mengatakan, dulu orang yang terbaik daripada diriku ini Rasulullah. Kemudian Abu Bakar tidak pernah seperti ini. Tapi sekarang ini saya mendapatkan dunia sangat mudah sekali, kata Umar bin Khattab. Khawatir inilah yang membahayakan kita semua. Itu zamannya Umar. Zamannya Utsman, wah luar biasa. Nah, ini pun menjadi masalah. Kemudian ikhtilafu taba' Utsman wa taba' Umar. Utsman ibn Affan karakternya berbeda, Umar pun berbeda. Nah, suatu ketika di zamannya Ali bin Abi Thalib ini, pernah ada orang mengatakan, wahai Ali, kenapa di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar ini tidak ada banyak masalah? Tak ada masalah, aman-aman saja, tidak ada pemberontak, tak ada kekacauan. Apa kata Ali? Di zaman mereka itu yang dipimpin adalah orang seperti saya. Sekarang saya memimpin orang seperti kalian ini. Nah, itu zaman dulu siapa yang dipimpinnya? Ya itu sekelas Tolha, ya Pak ya, Zubair bin Awam,
Abdullah bin Mas'ud ya. Itu sahabat-sahabat yang mimpin. Tapi sekarang dia yang mimpin orang-orang tak jelas. Orang tak jelas dari mana asal usulnya tak jelas. Nah itu kacau sini, kacau sana. Cuman jemaah sekalian, khotul iman. Nah ini Utsman bin Affan yang menjadi kontroversinya adalah ketika dia membakar mushaf itu. Nah mushaf ini kalau tidak disatukan kemudian dibakar sisa-sisanya, ini terjadi perselisihan qiraat. Ini baca ini, yang satu baca ini. Nah, kalau zaman sahabat qiraah ini ikhtilaful qiraah biasa karena ada Rasulullah SAW yang membenarkannya. Itu di zamannya Rasulullah terjadi perbedaan bacaan antara Umar bin Khattab dengan sahabat yang lainnya. Umar marah, ini bacaan dari mana ini kau dapatkan? Umar sampai cekik orang itu bawa ke Nabi. Kata Rasulullah SAW, beginilah Al-Quran diturunkan. Unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf, kata Nabi. Bahwa Quran itu diturunkan dari 7 huruf katanya, 7 dialek bacaan. Nah itu saja sudah menjadi masalah di zaman Rasulullah SAW perbedaan tersebut. Tapi ada Rasulullah yang menjelaskan. Namun di zaman Utsman tadi banyak sekali umat Islam yang masuk. Nah ini bahaya kalau dibiarkan. Maka ada ide untuk membakar, kemudian disatukanlah dalam satu bacaan tersebut dan sepakati sampai sekarang ini. Nah ini pun menjadi masalah bagi Utsman bin Affan. Nah ketika jemaah sekalian masalah ini sudah membesar, sudah tidak terbendung, fitnah ini sudah ada di mana-mana, sampai di Kufah. Yang menggerakkan ini Abdullah bin Sabah dengan tulisan-tulisannya itu. Dia sampaikan ke Kufah, sampai ke Mesir, sampai ke Basrah. Ditulis di situ bahwa yang memprovokasi, yang menyuruh untuk membunuh, memberontak ini adalah Ali bin Abi Thalib dengan tanda tangannya. Itu mudah saja tanda tangan itu, tinggal buat cap ya. Tinggal buat cap, tanda tangan, sampaikan surat itu ke Basrah, ke Kufah, ke Mesir. Nah, ini di akhir di bulan Zulqa'dah. Itu sudah umat Islam ingin melaksanakan haji. Dan mereka ini datang berduyun-duyun dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah. Ada 2.000 orang, 2.000 masuk. Bayangkan di Madinah ini masuk berapa ribu manusia masuk tersebut. Nah tujuan mereka awalnya ini, mereka pura-pura ingin melaksanakan haji, mampir dulu di Madinah, ingin melaksanakan. Tapi sebenarnya ini adalah tujuannya untuk memberontak. Sampailah mereka di Madinah, mereka pun mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Dikepunglah rumahnya Utsman bin Affan yang pada saat itu umur Utsman itu sudah 80 lebih umurnya, sudah tua umurnya. Nah ini sudah tahu umat Islam mereka ini akan memberontak, dan Ali bin Abi Thalib berada di tempat tersebut, berada di tempat itu, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ada anak-anak sahabat seperti Hasan dan Husain, kemudian Abdullah bin Zubair membantu Utsman bin Affan. Cuman Utsman mengatakan, jangan sampai kalian ini mengorbankan darah kalian sesama muslim. Jangan, biarkanlah mereka. Jadi itu ada pembiaran dari Utsman bin Affan, dan Utsman memberikan pengertian kepada mereka bahwa kalian tahu tidak bagaimana keutamaan saya. Sebenarnya Utsman kalau ingin menggerakkan pasukan luar biasa, sebab yang loyal kepada Utsman ini adalah warga yang ada di negeri Syam. Mereka yang di negeri Syam itu siap mati-matian ini menghabiskan hidupnya demi Utsman bin Affan. Sebab yang memerintahkan di sana adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, sangat loyal sekali. Tapi Utsman tidak mau. Kata Utsman, biarkanlah, kita tidak mau terjadi pertumpahan darah. Dia jelaskan keutamaan dia pernah membantu pada perang Tabuk, kemudian dia juga menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Dia juga adalah orang yang bersama Nabi SAW. Banyak keutamaan-keutamaan, tapi ini tak mempan. Yang memberontak ini bukan sahabat jemaah sekalian, yang memberontak orang lain. Tak mempan ini. Tak mempan. Akhirnya pada saat itu mereka pun masuk bersamaan, dan kemudian pada saat itu Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran dan mereka bunuh. Nah terbunuhlah beliau sampai darahnya itu ada di mushaf, dan sampai sekarang masih ada itu mushafnya itu, dimasukkan di museum. Nah setelah itu dalam kondisi kekacauan tersebut, Ali bin Abi Thalib disuruh oleh orang mereka ini mengatakan, wahai Ali, engkau jadi pemimpin kita, kami baiat. Kata Ali, ma sya'nukum, apa urusan kalian mengangkat saya? Ini sya'nul ahlu badrin, urusan pengangkatan ini, baiat ini adalah orang-orang Badar, bukan kalian. Kata Ibnu Abbas, kita harus mengangkat pemimpin sekarang, kalau tidak
berbahaya ini, tidak ada pemimpin sama sekali. Tanpa sepengetahuan umat Islam yang lainnya, ya hanya orang sahabat-sahabat di situ saja, mau tidak mau Ali pun diangkat dalam kondisi genting seperti itu, dalam kondisi terjepit. Tapi sebenarnya Ali tidak mau, pinginnya baiatnya ini dilihat oleh umat Islam, termasuk sahabat-sahabat itu. Mereka, Ali pinginnya di masjid, tapi mau tidak mau pada saat itu juga diangkat. Ini sepupunya siapa, Utsman bin Affan yang ada di Syam itu, Muawiyah, marah besar jemaah sekalian. Nah kemudian disitulah terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali. Itu membesar, banyak sekali sahabat-sahabat yang terbunuh. Ada Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Ammar bin Yasir. Itu pun masalah besar. Nanti akan sambung insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah